enak semua makanannya. Ini tantenya tukang masak, punya resto. Iya. Dan dia bilang tadi kue tiapnya mantap. Nah, dia mantap. Betul ya? Bukan di mana? Besok-besok kesana deh. Ya, oke. Gimana hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Oh, oke. Mari kita mulai. Hari ini sungguh luar biasa ya. Meskipun jalanan tadi sedikit macet, untung kita bisa tepat waktu ke sini. Ya kan? Karena kita berkumpul dulu di Tanjung Duren, baru akhirnya sama bertemu di sini dan puji Tuhan kita semua sehat berkumpul di sini. Oke, kita satukan hati, kita mau berdoa. Oke. Bapak terima kasih atas hari ini, atas malam ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau pertemukan kami di tempat ini. Mungkin masih ada teman-teman kami yang di luar sana belum sempat datang Bapak, tetapi kami percaya mereka akan tiba di tempat ini dengan selamat dan tepat waktu Bapak. Dan hari ini kami percaya Engkau telah mempersiapkan Bapak pesan-pesan yang ingin Kau sampaikan Bapak untuk kami semua. Dan kami selalu Bapak mengucap syukur Bapak, kalau boleh kami malam hari ini berada di tempat ini bersama teman-teman kami, bersama Bapak kami mengucap syukur atas kesehatan, atas aktivitas yang boleh kami kerjakan Bapak, dan tiba di tempat ini juga dengan selamat Bapak. Dan kami percaya Bapak, kami pribadi lepas pribadi di tempat ini sudah siap Bapak untuk memuji Engkau dan menyembah-Mu Bapak. Karena pujian dan penyembahan dari hati kami yang paling dalam, itulah yang menyenangkan-Mu Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini Bapak, dan para malaikat penyembah-Mu juga Bapak sudah hadir di tempat ini membantu kami Bapak. Biarkan kami menyembah dari hati kami yang paling dalam. Biarkanlah kami, Kau berikan hati yang haus dan lapang akan Engkau Bapak, sehingga ketika kami bernyanyi, nyanyian itu benar-benar keluar dari hati kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi kencanglah dan lihatlah. Ya, ini satu lagi. Yuk kita akan menyanyikan lagu kencanglah dan lihatlah. Oke Jo? Tuhan baik ya sama kita ya. Kita masih sehat loh ya. Kita nggak ada di rumah sakit ya. Ini agak mepet nggak apa-apa.
di depan kami ketika ada orang yang bilang pecatlah, dan kemudian kami melihat Bapa, pasti di dalam hati kami tidak segampang itu kami menerima ketika mata kami tertutup, ketika kami langsung mengecap dan baru kami boleh melihat. Yang ada Bapa, kami sebagai manusia, kami selalu melihat terlebih dahulu, baru kami berani mengecap. Tetapi ketika Engkau mengajarkan kami Tuhan, ketika kami punya iman yang bergantung kepada Engkau sepenuhnya, ketika kami meletakkan kepercayaan kami 100% di tangan-Mu Tuhan, inilah yang harus kami lakukan. Kami mengecap Bapa, karena kami tahu apapun yang Kau berikan di dalam mulut kami itu tidak akan pernah membahayakan kami. Dan ketika kami melihat Tuhan, ketika kami melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bagus untuk kami. Jadi Bapak, ampuni segala dosa-dosa kami yang selama ini Bapak, kami selalu meragukan rencana-Mu. Meskipun Engkau telah begitu nyata memberikan peringatan kepada kami, tetapi kami dengan begitu mudahnya bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar Tuhan? Apakah Engkau tahu? Apakah Engkau mengerti Bapak? Tetapi Engkau adalah Allah yang sabar Tuhan, Allah yang selalu tidak pernah menyerah akan kami, anak-anak-Mu yang bebal Bapak. Dan di saat ini Bapak, pada malam hari ini, ajarkan kami Bapak pribadi lepas pribadi Bapak, untuk selalu masuk dalam rencana-Mu Tuhan, untuk percaya ketika Engkau mengiringi kami Bapak, ketika Engkau beserta kami, ketika kami menyerahkan segala kehendak kami, pikiran kami tahu Bapak, masa depan yang cerah sudah Kau persiapkan buat kami. Kami tahu Bapak, Engkau menciptakan kami Bapak seperti sebuah bejana Bapak, dan kami tahu kekuatan kami ada di jalan Engkau Tuhan. Kami akan tenang bersama dengan Engkau. Kami akan merasa tenang ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apapun saat ini keraguan kami anak-anak-Mu Bapak, biarkanlah Bapak malam ini kami belajar bersama-sama teman-teman kami yang berada di tempat ini Bapak, untuk percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun rancangan yang jahat Bapak, karena Engkau adalah Bapa kami yang begitu sungguh luar biasa mencintai kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak, kami untuk mengiringi terus Bapak seumur hidup kami. Kami tahu rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, sukacita melimpah buat kami anak-anak-Mu Bapak. Kalau di tempat ini Bapak ada di antara kami yang saat ini mengkhawatirkan masa depan kami, kesehatan kami, keuangan kami, atau hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami dan salah satu keluarga kami Bapak, ingatkan kami Bapak, ketika kami meletakkan semua permasalahan itu di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang begitu ajaib yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Biarkan Bapak, kami katakan pada malam hari ini Bapak, kami masuk dalam rancangan-Mu Bapak, rencana-Mu Bapak. Biarkan kami Bapak, pikiran dan kehendak kami Bapak, semuanya kami berfokus hanya kepada Engkau, karena kami tidaklah terlalu pintar untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami, untuk menjalankan kehidupan kami. Jadi biarkanlah Bapak sekali lagi kami bernyanyi buat Engkau. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
ini jauh dari sempurna Tuhan. Kau tahu setiap kami punya kecacatan masing-masing Bapa. Cacat-cacat kami Tuhan, keburukan kami Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah menyerah akan setiap kami Tuhan. Biarkanlah tempat ini Kau bukakan hati kami Bapa. Biarkanlah kami punya hati yang mau mengakui dosa-dosa kami, mau mengakui kelemahan-kelemahan kami Bapa. Dan ketika kami datang kepada untuk Engkau bukakan semua penghalang-penghalang itu Bapa, kami percaya Tuhan, ketika waktu prosesnya tiba Bapa, Kau mengajarkan banyak hal buat kami Tuhan. Jangan biarkan kami anak-anak bebalu ini Bapa untuk selalu mengikuti apa kata hati kami Bapa, tetapi biarkanlah kami berserah hanya kepadamu, meminta Engkau membukakan segala penghalang-penghalang dan segala penghambat itu Bapa. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang sungguh ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Bapa. Kelimpahan sudah Kau persiapkan. Terobosan-terobosan, apapun itu terobosannya sudah Kau persiapkan buat kami anak-anak-Mu. Tetapi ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Bapa untuk berani belajar, untuk mengakui segala kelemahan, dosa kami Bapa, kekurangan kami Tuhan. Karena ketika kami mau belajar Bapa, ketika kami mau diubahkan, ketika kami meletakkan kehendak kami Bapa di bawah tangan-Mu Tuhan, akan lebih mudah buat Engkau memproses kami. Dan kami percaya Bapa, hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau memulihkan kami, Kau melayakkan kami. Karena Engkau adalah Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau beri aku bimbang saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Bapa, Bapa yang
dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hari ini Tuhan, Bapak kami atas bawah dan lindungi diri kami seutuhnya Tuhan. Hari ini kami hanya melihat kepada Engkau. Kami tidak melihat ke kanan ke kiri Tuhan, bukan tempat, bukan di mana ada AC, bukan fasilitas Tuhan, tapi hari ini biar menyenangkan Engkau Tuhan. Kami berhadapan muka dengan muka dengan Engkau Tuhan. Dan kami ingin supaya hari ini apa yang tertutup pada pemahaman, apa yang tertutup pada pengertian, hari ini Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, urapi dan berikanlah urapan dan juga perkataan yang berasal dari Engkau Tuhan, yang bukan berasal dari dunia maupun dari pikiran saya sendiri Tuhan, tapi biar mulutku Tuhan, perkataanmu, hatimu Tuhan disampaikan dengan tepat Tuhan, dan supaya semua hati kami hari ini terbuka untuk Engkau, pengertian, pemahaman, pikiran kami, telinga kami itu terbuka untuk Engkau Tuhan dan menerima dari Engkau. Dan apa yang kami inginkan hari ini benar-benar adalah untuk mendapatkan hatimu Tuhan, untuk mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk mengerti bagaimana kami bisa mengerti dan merespon terhadap panggilan dan berita Injil-Mu, berita kabar baik dari Engkau Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, bukan karena makanan, bukan karena tempat, bukan karena saudara-saudara untuk berkumpul, tetapi hari ini kita bersekutu seutuhnya dengan Tuhan. Dan biar hari ini adalah hari yang menyenangkan hati. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati-Mu. Tuhan bentuklah hati ini, Jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni, Menyenangkan-Mu. menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu. Tarikan nafas kamu. Biar setiap petik Hanya itu untuk kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. 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 Biar hari ini Tuhan Engkau pandang kami Tuhan. Dari awal Tuhan Engkau sudah menyatakan hadir-Mu Tuhan. Debu emas sudah diturunkan Tuhan. Dari sebelum kami menyanyi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bukan apa yang terlihat, bukan apa yang bisa
Dan bukan apa yang kami hanya lihat. Sebelum kami melihat pun kau sudah merasakan bahwa kau hadir Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, tanda hadiran-Mu Tuhan sudah hadir Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bersuka, bukan karena debu mas Tuhan, kami bersuka karena tanda hadir-Mu ada Tuhan. Dan Engkau senang hari ini Tuhan. Hati kami yang terbuka untuk Engkau Tuhan. Hati kami yang rindu dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Diri kami Tuhan yang ingin diubahkan, diri kami yang ingin dibentuk untuk menyenangkan Tuhan. Itulah yang Kau dambakan. Karena apa yang akan terjadi dari pembentukan yang Kau izinkan Kau lakukan dalam diri kami. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan selalu memberikan pilihan. Dan biar pilihan kami adalah untuk mengizinkan Engkau bekerja sepenuhnya di dalam hati kami, bekerja seutuhnya di dalam diri kami Tuhan, bekerja seutuhnya dalam tubuh jiwa kami Tuhan, sehingga kodrat ilahi kami yang telah dahulu hilang oleh karena adanya Hawa Tuhan, Kau pulihkan kembali Tuhan oleh karena satuan roh dengan Engkau, di mana kami menerima Engkau seutuhnya Tuhan, karena kami menerima diri kami seutuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah bait Allah, Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kami Tuhan. Dan kami benar-benar mengakui, dengan iman kami menerima, dengan iman kami mengakui kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Dan biar apapun juga Tuhan yang dibicarakan dan disampaikan hari ini Tuhan, itu masuk tepat sasaran Tuhan, meremah dalam hidup kami Tuhan. Tidak hanya di tempat ini, tapi luar pun Tuhan. Apapun yang kami lihat Tuhan, mau itu dalam keadaan sehari-hari, mau itu sesuatu yang kami dengar di khotbah atau di gereja Tuhan, kami mendapat terima tambahan Tuhan yang akan terus di dalam roh-Mu, roh kebenaran yang Kau berikan dan curahkan kepada kami Tuhan untuk membawa kami dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam kedewasaan iman. Jangan biarkan iman kami stagnan Tuhan, tapi biar bawa kami Tuhan dalam kedewasaan iman, mengerti mengenal Engkau, mengerti dan memahami Engkau, mendapatkan hati-Mu seutuhnya, beriringan dengan Engkau Tuhan satu jalan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hamba-Mu rindu Tuhan untuk Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyebabkan dan juga memperkatakan Injil tentang kabar baik. Hamba-Mu tidak ingin harta, tidak ingin pujian, tidak ingin dilulukan Tuhan. Hamba-Mu hanya ingin menyenangkan. Dan biar itu semua kami dapat kali ini, hati yang mencintai Engkau Tuhan, hati yang ingin menyenangkan-Mu, hati yang haus akan dan lapar akan Engkau selalu. Haleluya. Shalom semua. Terima kasih. Hari ini kita ngalir banget ya ke dalam Tuhan. Tadi kalau yang tadi belum datang, kalau Pak, tadi sebelum kita mulai itu sudah ada tanda kehadiran Tuhan. Jadi tadi Bu Susi sudah dapat di tangannya, tadi Pak Cucu juga lihat ya. Tapi sepanjang perjalanan kita juga beberapa tempat kita pergi, juga kadang bukan pelayanan yang bentuknya firman ya. Jadi kita ada pelayanan ke jalanan di beberapa minggu lalu yang kita layani orang Muslim. Nah di situ juga kita ada dapat emas. Jadi tanda kehadiran Tuhan itu datang saat hadirat Tuhan diam di dalamnya. Saat hadirat Tuhan itu melingkupi. Nah jadi kan kita bilang yang 2 minggu yang lalu ya, saya bilang, ada yang bilang, Bu Silvi, berarti ada emas, berarti Tuhan berkenan, atau misalnya Tuhan lagi senang baru muncul. Saya bilang enggak juga. Jadi sebenarnya itu bisa muncul saat senang, tapi bukan masalah Tuhan senang atau tidak senang. Itu muncul saat hadirat Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan itu yang menentukan saat Tuhan itu bisa melakukan sesuatu atau tidak. Karena itu pertanyaan pertama saat Tuhan bertanya kepada kita, apakah
kamu ditebus dengan darah Yesus, dan lanjutan firman-Nya adalah kamu adalah bait Allah, Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Kenapa semua orang-orang yang telah memiliki Roh Kristus yang seutuhnya mereka terima di dalam penundukan diri adalah pemenang? Karena ada Roh Tuhan yang lebih besar, ada Roh Tuhan yang di dalam lebih besar dibanding roh manapun juga, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Jadi kita bicara tentang benih. Ya. Jadi benih itu, kalau firman Tuhan kan ada ayatnya itu kan gini, ada benih firman, ada yang ditabur di tanah berbatu, lalu ada burung yang mengambilnya, lalu ada yang jatuh di tanah yang subur dan dia tumbuh berkali-kali lipat, dia tumbuh dan berbuah. Nah, saya bilang kayak gini, ini sebenarnya bahan khotbah bulan lalu ya, cuman saya bagi sedikit, soalnya kalau tidak suruh bagi. Jadi saya tuh pas mau ngomong benih, Tuhan tuh sampai suruh saya bercocok tanam hanya untuk menjelaskan masalah benih. Jadi saya disuruh tanam bayam merah, saya disuruh tanam pokcoy, terus habis itu saya disuruh tanam apa? Kan ada beberapa biji ya, biji edamame gitu. Nah, jadi saya coba tanam di tanah, sama coba tanam kalau sekarang ada namanya hidroponik. Hidroponik itu semua unsur hara dan semua yang diperlukan untuk satu tanaman untuk hidup tanpa tanah itu bisa di atasnya. Jadi Tuhan tuh suruh saya beda-beda benih, kamu tanam dengan keadaan yang berbeda. Jadi ada yang tanah, setengah air, tanah dengan hidroponik. Nah, tapi bukan masalah benih, bukan masalah hidroponik atau tidak hidroponik, bukan masalah tanah atau enggak tanah gitu loh. Tapi Tuhan mau bicara bahwa setelah saya lakukan, yang penentu tanaman itu tumbuh atau enggak 90% benihnya. Jadi kalau misalnya, jadi saya sampai di Tuhan tuh, kamu nonton orang hidroponik tanam tanaman selada. Jadi sambil saya belajar, sebenarnya kalau saya mau ngomong sih 2 minggu nggak selesai. Cuman saya kasih intinya aja. Jadi saat saya bertanam-tanam itu, apapun benihnya dan apapun medianya, 90% penentu dari tanaman itu bisa tumbuh dengan bagus adalah benihnya. Sebagus apapun medianya, benihnya nggak bagus, nggak tumbuh. Misalnya benih ada namanya anggur, ada anggur lokal, ada anggur yang Amerika yang tebal-tebal gede itu. Nah, kalau kamu tanamnya benihnya yang lokal kurang bagus, maka hasilnya juga pasti kurang bagus. Benih itu menentukan bisa berkecambah atau enggak. Kalau misalnya benih unggul, 90% berkecambah. Benihnya tidak unggul, 30% tidak berkecambah. Kalau kecambahannya aja udah gagal, nggak bisa tumbuh. Nah, jadi Tuhan mau bicara apa? Pertama, benih yang kita terima itu kan dari firman. Kita tahu bahwa Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu tidak pernah dipisah sebagai pribadi satu-satu tanpa satu kesatuan. Itu selalu 3 itu 1, 1 itu 3. Nah, jadi saat kita diberikan benih itu kan firman Tuhan, tapi sebenarnya yang lebih tepat benih itu adalah roh ilahi, benih ilahi. Benih ilahi itu adalah apa yang hilang dari manusia pada awalnya. Nah, jadi kita cerita sedikit tentang penciptaan sedikit, terus saya balik lagi ke masalah benih ini. Jadi saat Tuhan menciptakan manusia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan berfirman jadilah terang, Tuhan berfirman jadilah air dan darat, Tuhan berfirman berkreakanlah binatang-binatang yang ada. Jadi Tuhan sebenarnya bagi Allah Bapa, firman satu Yohanes 1, pada mulanya dia adalah firman. Habis itu di dalam Kejadian itu dia bilang roh Allah yang lain-lain. Roh Allah yang lain-lain itu sebenarnya adalah roh, bicara tentang Roh Kudus. Yang terjadi ini, yang terjadi itu. Makanya saat kita menerima roh Tuhan yang kudus, banyak hal-hal mukjizat terjadi karena dialah yang melakukan itu, tetapi tetap di dalam satu kesatuan roh, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saat manusia itu Adam dan Hawa itu melanggar firman Tuhan, saat mereka makan benih buah dan baik dan buruk itu, maka kenapa Tuhan, apa yang hilang dari mereka? Kalau di bahasa Indonesia mereka kehilangan tanda. Tapi bahasa Ibrani-nya, tanda itu adalah roh Tuhan yang kudus. Karena manusia itu satu-satunya yang dihembuskan lewat nafas Tuhan. Dan manusia itu spesial karena semua diciptakan untuk manusia. Karena saat manusia itu diciptakan, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Nah, jadi cuma satu doang yang Tuhan bilang untuk menguasai bumi, cuma manusia. Kenapa? Serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, ya satu-satunya yang Tuhan bentuk dan Tuhan kasih nafas. Di situ ada roh Tuhan untuk manusia itu sendiri dari awalnya. Tetapi itu hilang kenapa? Itu hilang karena dosa. Dosa itu adalah pelanggaran.
pelanggaran, dan kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk hidup terus menerus? Artinya kan dulu seharusnya kan hidup manusia itu kan makan buah kehidupan itu kan jadinya kan selamanya kan itu. Kenapa? Supaya benih baik dan buruk itu tidak diam di dalam manusia. Kenapa? Kalau saya benih baik dan buruk itu kan itu yang setelah manusia keluar dari Taman Firdaus, baru ada cerita manusia membunuh, baru ada cerita manusia iri. Sebelumnya itu tidak ada, karena tidak ada benih itu. Benih itu masuk lewat benih baik dan buruk itu. Nah, jadi saat manusia itu sudah berkali-kali menjauh daripada Tuhan, Tuhan yang inisiatif supaya manusia itu balik. Terutama adalah dulu yang Tuhan caranya dengan perorangan, Abraham, Nuh, jarang-jarang ngomong sama istrinya. Nah, tahap yang paling Tuhan benar-benar ingin memulihkan manusia secara bertobat adalah Musa, yang saya bilang. Jadi Tuhan itu memberikan hukum keadilannya. Manusia itu sudah pasti tidak bisa tebus dosanya sendiri, tapi Tuhan yang memberikan cara supaya manusia itu ada penebusan dosa, supaya mereka penebusan dosa itu apa? Untuk memulihkan Roh Tuhan yang kudus di dalamnya. Makanya ada ayat yang paling kita bilang paling disorot kalau Daud, kalau Salomo kan, kamu mau apa? Maunya hikmat. Daud, apa yang tidak boleh diminta dari Daud kecuali Tuhan? Jadi ada ayatnya bilang ini, Tuhan boleh ambil apapun juga dari Daud. Daud dia bilang, kamu boleh ambil apapun juga, tapi jangan ambil rohmu dari aku. Ada firman ini ya. Jadi Daud itu saking mengasihi Tuhan, dia tahu sebelum dia menjadi raja, itu kan dia sempat dalam mengasihinya. Nah, jadi saat itu ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan satu salah semuanya. Sedangkan saat Tuhan itu menyediakan caranya untuk kembali untuk kemuliaan, yaitu saat orang itu berdosa, mereka minta ampun. Dosa yang ditanggung adalah upah dosa adalah maut. Maut itu ditanggungkan kepada binatang. Setelah dipotong, darah yang tercurah adalah darah penebusan dosa. Baru ditebus dosanya, baru pemulihan dan juga Roh Tuhan yang kudus di dalam mereka. Jadi benar-benar kita bisa baca bahwa kumpulan nabi-nabi itu muncul setelah Tuhan sudah mengembalikan Roh Tuhan di antara orang-orang. Nabi-nabi itu kan mereka, kenapa namanya nabi? Nabi itu dari nubuat. Nubuat itu apa? Pernyataan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mendapat pernyataan Tuhan? Dari Roh Tuhan yang berbicara kepada mereka. Jadi di sini saat mereka itu telah mendapatkan kembali Roh Tuhan, baru ada kumpulan nabi-nabi, baru ada kumpulan orang-orang bermasuk kepada Tuhan. Sebelum-sebelumnya kan karena perorangan, biasanya ceritanya orang tidak berkumpul untuk ada pernyataan Tuhan terus-menerus. Biasanya perorangan, seperti Henok, seperti Abraham, seperti Ishak. Nah, saat sudah masuk dari si Daud itu menjadi raja, ada satu waktu Daud itu kan mau dibunuh sama Saul. Di situ tertulis bahwa Tuhan, janganlah biarkan mereka membunuh aku. Itu tertulis di Mazmur. Mereka ingin membunuh aku dan mereka telah mengubahkan hukummu. Jadi di zaman Saul, hukum-hukumnya Tuhan itu sudah pernah berubah. Kalau hukum itu berubah, artinya kan orang tidak bisa mengikuti hukum itu sendiri. Dan itu berulang-ulang Israel lakukan, dan itu berkali-kali orang jatuh di situ sampai Israel itu sudah sampai dihukum, Tuhan pulihkan lagi, dihukum, Tuhan pulihkan lagi, masuk pembuangan, Tuhan pulihkan kembali. Sampai itu sudah tercecer-cecer hukum itu dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya kembali. Sampai Tuhan itu bingung, ini gimana caranya? Satu, nabi bermasalah, dikasih raja bermasalah, sudah dikasih raja, hukum Tuhan diganti. Sudah hukum Tuhan diganti, sudah masuk pembuangan, sudah bahasanya gini ya, kalau bahasa Alkitabnya, sudah terpukul berkali-kali, tapi tidak mau bertobat. Makanya Israel itu disebut sebagai bangsa yang bebal. Kenapa? Tuhan itu memukul tidak sampai mati. Karena ingat, kalau Tuhan mau mukul, bisa langsung dibinasain. Ngeri loh, itu dulu. Kalau misalnya salah sedikit sama Tuhan, kalau orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang imam-imam itu, kalau dekat sama Tuhan salah, langsung mati. Kenapa dipukul dan tidak mati? Karena Tuhan kasih sayang. Dan Tuhan sangat sanggup untuk membunuh. Makanya, tapi karena Tuhan itu begitu sayang sama manusia, selalu diberi jalan keluar, selalu diberi caranya untuk kembali, selalu diberi kesempatan untuk manusia itu kembali kepada Tuhan. Sampai Israel sendiri pun, yang Yesus itu sudah datang, Yesus kan bilang kayak gini, pertama yang mau dikasih kesempatan siapa?
Israel. Aku datang untuk anak, bukan untuk anjing. Itu kan yang sempat sama bangsa di luar Israel minta didoain sama Yesus, minta kesembuhan dari Yesus. Dia bilang, aku pertama diutus untuk anak. Artinya apa? Israel prioritas. Tapi karena dia melihat banyak sekali orang-orang yang Israel itu bebal, gak mau terima, tapi orang-orang di luar Israel itu mau terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Mereka menerima bahwa dia adalah Yesus sebagai Tuhan. Dan orang-orang itu mendapatkan. Dan berkali-kali Yesus bilang, aku tidak pernah ketemu iman ini di tengah-tengah Israel. Aku tidak pernah ketemu iman yang seperti ini di tengah orang-orang yang telah diutus oleh Bapa, yaitu anak-anak ya Israel, kita bilang ya. Israel itu nggak mau. Ya udah, dia bilang ya udah, kalau gitu kita buka kesempatan untuk seluruh manusia. Nah disitulah Yesus itu datang untuk menebus seluruh dunia. Setelah kesempatan pertama diberikan, nggak mau ambil, dibuka kepada semuanya. Makanya terakhir kita ada saat anak domba Allah telah disembelih, tertuliskan di Wahyu 4 yang kita bilang kemarin, bahwa dia telah menebus untuk suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Jadi semuanya sudah terbuka. Dia naik kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa orang, dosa-dosa dunia, untuk menebus semua orang yang percaya. Nah, jadi saat orang yang percaya, apa yang mereka terima? Roh Tuhan yang kudus itu. Roh Kudus itu adalah benih ilahi. Jadi benih ilahi itu kalau kita bilang secara tanaman, dia penentu hidup matinya. Tidak ada benih, tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada benih, tidak ada pertumbuhan apa-apa. Tidak ada benih, ini tidak ada kemana-mana. Benih tidak berkecambah, tidak ada kemana-mana. Nah, Tuhan yang Tuhan kasih ke kita adalah benih hidup. Jadi Tuhan berbicara tentang perumpamaan benih. Benih yang hidup itu kalau normalnya 90% penentunya untuk bisa berkecambah. Kalau ini roh Tuhan yang hidup nih 100% pasti bertumbuh. Orang yang menerima roh Tuhan yang diterima oleh diri mereka, Tuhan kan sumber hidup, benar? Tuhan adalah sumber kebenaran, benar? Nah, jadi yang kita terima dari Tuhan adalah benih yang 100% pasti tumbuh kalau kita mengizinkannya. Artinya apa? Kalau kita izinkan Tuhan leluasa dalam hidup kita terbuka untuk Tuhan, kita terbuka seutuhnya yang tadi saya bilang, saya kasih gambaran sebagai satu botol. Apa kamu ada bait Allah yang kudus? Apa kamu menerima Tuhan yang kudus diam di dalam kamu secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, pikiran sadar dan bawah sadar seutuhnya? Roh Tuhan boleh masuk bekerja, memimpin, membersihkan, mengatur, memberikan arahan. Apakah kamu sejalan sama Tuhan? Nah, saat kamu mengizinkan itu terjadi, banyak hal yang terjadi. Makanya selalu ada hal-hal yang dahsyat terjadi saat orang tunduk kepada Tuhan. Makanya kenapa ada hal-hal yang terjadi saat Tuhan itu diam di dalam seseorang, yang kalau saya pernah lihat Catherine Goldman, itu kan bayangannya orang bisa langsung sembuh. Ya udah, gak usah ngomongin Catherine Goldman, tidak tertulis di Alkitab. Paulus, sapu tangannya ditumpangkan sama orang sakit, langsung sembuh. Bayangannya lewat, belum sentuh orang, langsung sembuh. Memangnya Paulus sama Petrus yang sehebat itu? Bukan. Roh Tuhan yang menaungi dia. Mana dia berjalan, dia selalu satu, together, satu sama Tuhan, nyatu sama Tuhan. Nah di situ yang sedang kita, kalau kita doa, kalau misalnya kita percaya dan tanda kutip kita tidak bertentangan dengan Tuhan. Kadang-kadang orang suka berdoa bertentangan dengan Tuhan. Kita ingat, kita itu ada momen didikan. Saat ini agak sedikit, saya cerita sedikit tentang saya. Saat Tuhan sedang mengambil satu waktu untuk mendidik saya, semua yang saya doain Tuhan gak boleh. Percaya? Ada sekitar 2,5 tahun yang saya doain, Tuhan tidak mau jawab. Dan Tuhan bilang sama saya, aku tidak mau jawab. Sengaja Tuhan bilang sama saya, kenapa Tuhan? Supaya kamu tahu untuk tunduk. Sengaja semua yang saya mau minta, Tuhan suruh saya lakukan kebalikannya. Jadi misalnya, saya lagi mau doa, ya ini mungkin semua orang pernah ngalamin ya. Saya mau doa, terobosan keuangan. Tuhan bilang, enggak, aku tutup. Lah Tuhan, emang aku dosa? Aku bukannya matre loh Tuhan.
salah aku pergi ke Gunung Kawi gitu-gitu untuk minta keuangan, pasti aku minta sama Tuhan berkatnya. Tuhan bilang enggak, aku mau kamu doain orang itu, aku mau kamu pelepasan untuk saya waktu itu pemulihan mengampuni orang-orang terdekat saya di keluarga. Jadi waktu itu saya ngamuk kan, enggak Tuhan, kamu kasih ini, baru aku lakukan itu. Tuhan bilang enggak, kamu lakukan itu dulu, yang ini pending dulu. Tuhan bilang pending. Awal-awal kan nabrak-nabrak terus kan sama Tuhan. Enggak Tuhan, tidak, aku mau yang kayak gini. Tuhan bilang lakukan yang itu. Saya bilang enggak. Tuhan bilang ya udah coba aja. Ya saya udah coba, saya udah lakuin sama Tuhan. Udah aku ikut apa maunya Tuhan juga. Soalnya lawan Tuhan itu enggak bisa namanya. Jadi saya dengan cepat menyerah. Saya bilang ya udahlah, oke lah, suka-suka Tuhan, aku ikutin. Soalnya kenapa? Saat saya Tuhan arahkan untuk apa yang Tuhan suruh, itu cepat banget. Jadi saat saya lagi pemulihan untuk mengampuni orang, yang pemulihannya itu sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya, karena itu secara normal mungkin butuh 70 tahun untuk pemberesan masalah itu. Tapi saat saya tunduk untuk melakukan itu, dan saya pernah dulu cerita ya, ada keluarga saya bulu-buluhan di depan mata saya. Jadi itu mungkin sampai keturunan ketiga lah, kita baru bisa ada pemulihan di situ. Tapi saat Tuhan suruh saya, waktu itu doa, puasa, Tuhan suruh saya doain beberapa kota, lalu saya doain beberapa orang yang menyakiti saya waktu itu, beserta keluarga-keluarga. Itu saya angkat satu-satu, sudah mengampuni, saya mau dibikin saya pelan balik keputusan saya, tidak boleh mengampuni. Jadi mesti perang, bukan perang di luar, perang di dalam. Saya yang harus memutuskan apa yang menjadi keputusan hati saya. Kalau sudah ngampunin, nanti malam mau dibikin dendam lagi. Saya pagi ngampunin, malam mau dibikin dendam lagi. Malam ngampunin, pagi mau dibikin dendam lagi. Muter-muter gitu aja. Ini otak kenapa tidak bisa diatur? Ini kenapa hati tidak bisa diatur? Padahal aku sudah memutuskan untuk mengampuni, kan? Akhirnya sampai satu waktu saya bilang sama Tuhan nggak sanggup. Kamu harus bikin aku entah bagaimana caranya ngampunin total sampai bersih sebersih-bersihnya. Nah baru tahu ternyata ada peperangan rohani yang dibuat-buat. Jadi itu ada. Jadi setannya itu membuat-buat supaya kita mengulang kembali apa yang pernah kita buang. Kita sudah memutuskan untuk mengampuni, dia mau bikin kita telan kembali apa keputusan kita. Jadi itu emosi dan pikiran yang dibuat-buat. Setelah saya menang di situ, tiba-tiba langsung berubah. Dari orang yang sudah tidak pernah ngomong, tiba-tiba langsung ngomong. Dari yang sudah kita udah memutuskan, ada beberapa anggota keluarga yang tidak mau berhubungan lagi, bisa ada pemulihan hubungan di situ. Dan ada beberapa hal yang saya doakan, itu Tuhan itu menambahkan kuasa. Artinya apa? Yang saya tidak berpikiran bahwa kita itu berkuasa untuk berdoa. Jadi waktu itu Tuhan lagi mengajarin saya itu tentang pemetaan dan membatalkan bencana. Itu Tuhan mengatakan, begini loh, kalau kamu itu satu dengan aku, kamu tuh punya kuasa untuk menurunkan damai sejahteranya surga untuk di tempat di mana kamu berdoa. Dan banyak sekali, waktu itu saya doain untuk orang-orang yang luka ya, dan waktu itu saya doain banyak orang-orang yang sakit. Sakitnya sakit hati dan sakit jiwa, dan banyak sekali pemulihan. Dan itu secara medis, secara psikologis, dan juga itu secara kedokteran, itu bakal keluar banyak sekali uang dan lama sekali untuk penyakit itu. Tetapi saat aku berdoa di dalam menemukan diri dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu memang memberikan kita kuasa oleh karena benih yang kita terima. Saat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa untuk orang itu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, bahkan suami istri yang kita bilang mungkin 25 tahun masalah nggak selesai-selesai, kita doa bentar aja di dalam menemukan diri dengan Tuhan, langsung itu ada pemulihan di situ. Dan itu mereka udah keliling-keliling psikolog, udah keliling-keliling pendeta, udah keliling-keliling hamba Tuhan mungkin. Pokoknya pelayan juga gitu loh. Nah itu di situ dan orangnya juga responsif gitu ya, bukan berkeras dengan keinginan sendiri. Nah di situ benar-benar ada pemulihan. Dari situ kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita itu lebih mahal daripada emas dan permata. Apa yang Tuhan berikan pada kita itu otoritas dan kuasa. Apa yang Tuhan berikan pada kita itu mau beli pakai uang juga nggak bisa. Itu kenapa? Karena ada benih Tuhan di dalam kita. Nah jadi saat saya lagi ngotot sama Tuhan masalah keuangan waktu itu, kan sengaja. Nah jadi otak saya ini sedikit terinfeksi dengan pikiran dunia. Bukan sedikit, banyak terinfeksi dengan pikiran dunia. Karena saya
Kalau sekarang kan lihatnya, oh si Sylvia kayaknya biasa-biasa aja. Saya aslinya hedonis. Jadi saya kalau dari kuliah keinfeksi sama teman-teman karena saya soalnya di luar negeri. Jadi banyak gaya. Kalau Sylvia dari ujung kepala sampai ujung kaki harus ada aksesorisnya nih dulu. Harus ada yang cetar-cetar di kepala, harus ada cetak-cetar di anting, kayak gini, mesti ada ininya. Terus habis itu make upnya mesti yang harganya berapaan, bajunya juga mesti cetak-cetar gitu. Nah, ini karena ada didikan, satu masa didikan, Tuhan bilang tidak boleh pakai aksesoris. Makanya baru bisa, Tuhan bilang kecantikanmu bukan yang dari luar, kecantikanmu yang dari dalam. Nah itu banyak sekali yang dibongkar sama Tuhan dan dipulihkan di dalam diri saya. Oleh karena saya meletakkan harga diri dan nilai diriku oleh dan apa yang ada pada dunia itu sama dengan Sylvia. Dan Tuhan bilang, oke, ini saatnya aku putusin. Aku lepaskan jati dirimu dari apa yang menurut dunia ini adalah hebat, sukses, dan keren. Nah di situ Tuhan putusin semuanya. Dan saya baru tahu ternyata sudah keterikatan dengan dunia itu sudah separah itu. Nah di saat Tuhan itu berhenti dan juga sengaja stop untuk doa-doa yang saya mau, dan saya tuh lagi kejar banget yang Tuhan lagi mau, tiba-tiba yang saya kemarin berantem sama Tuhan masalah keuangan muncul saat lagi saya on-onnya sama Tuhan. saya lagi bener-bener oke, kan kalau Tuhan sama saya biasanya saya dikasih tugas ada rentang waktu, misalnya 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu biasanya ada rentang waktunya. Jadi lihat detail pekerjaannya ada rentang waktunya. Kenapa? Karena saya kan perjanjian sama Tuhan kan, Tuhan bilang tidak akan mati sebelum bisa kerja Tuhan. Jadi timing saya untuk pulang adalah pekerjaan Tuhan selesai. Nah, jadi saat Tuhan itu memberikan sesuatu dan saya di dalam menundukkan diri dan saya kejar-kejaran, saya nggak mikirin nih apa yang saya mau nih, saya lagi mikirin apa yang Tuhan mau. Dan justru saat saya melihat, tapi gini ya, mulut kita bisa ngomong, hati kita nggak bisa bohong. Dengar baik-baik, mulut kita bisa ngomong, hati kita nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya mulut saya, Tuhan, aku mau apa yang kamu mau. Tuhan bilang bohong. Kenapa? Karena hatiku, waktu itu saya lagi dengar pendeta ngomong gimana caranya supaya Tuhan itu menjawab doa. Jadi waktu itu gini, kamu harus pastikan bahwa kamu itu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat kamu lagi kerjain apa yang Tuhan mau, Tuhan kasih apa yang kamu mau. Waktu itu ada yang pendeta ngajarin kayak gitu, saya lupa pendetanya siapa. Jadi saya bilang, oke Tuhan, aku gantilah doaku. Tidak jadi doa untuk minta uang. Aku minta Tuhan apa yang kamu mau, aku mau. Terus Tuhan bilang sama saya, bohong. Saya bilang, Tuhan, masa sih bohong? Tuhan langsung kasih lihat. Coba sekarang minta berkat, Tuhan minta berkat. Sekarang bilang, Tuhan tak kasih berkat juga apa-apa. Gak bisa Tuhan. Nangkap gak? Nah, jadi gini loh, Tuhan itu kadang-kadang tes. Dan Tuhan itu sebenarnya prioritas utamanya adalah kan kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan kita jangan terikat dan terbelenggu dengan dunia. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kalau Tuhannya itu tidak menginginkan kita mendapatkan dari dunia, ngapain Tuhan Yesus ngajarin kita doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami, kalau saya kan belum Katolik, jadi berikan kami rezeki hari ini. Kalau saya Kristen kan, berikanlah kami makanan hari ini. Nah, lalu jauhkan kami dari pencobaan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Tuhan itu tidak menginginkan untuk memprovide kita, provide itu Indonesia apa ya? Tidak ingin menyediakan buat kita, ngapain suruh kita doa itu? Kita harus tarik mundur nih. Sebelum manusia dibuat, semuanya udah dibuat loh. Bukan manusia setelah ikan. Semua yang diperlukan, oksigen, air, udara, darat, tanaman yang buat dimakan sama manusia, binatang-binatang, itu untuk manusia. Bukan ikan untuk manusia, bukan manusia untuk ikan, tapi ikan untuk manusia. Sama seperti bapak punya bayi, sebelum lahiran, sebelum mau yang punya bapak ibu punya anak ya, sebelum lahiran, siapin dulu kan susunya, siapin dulu kan bajunya, siapin dulu kan tempat tidurnya. Nah Tuhan juga seperti itu.
Nah, kita harus tahu kenapa predikatnya Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Karena sebelum manusia itu dijadikan, semuanya sudah disediakan untuk kita. Nah, jadi pertanyaan dan juga yang namanya berkat. Kalau dulu kan berkat itu kan makanan. Kenapa doanya dulu makanan dan minuman? Karena dulu nggak perlu bayar uang kos. Siapa yang bikin sistem uang kos? Siapa yang bilang semua orang harus pegang handphone? Siapa yang bilang semua orang harus sekolah? Kalau nggak sekolah nggak bisa dapat kuliah. Siapa yang bilang? Ada Tuhan, tertulislah di Alkitab bahwa tidak ada orang yang punya wisuda SMP, tidak ada wisuda SD, tidak bisa hidup. Nggak ada. Siapa yang bikin peraturan? Dunia. Siapa yang bilang kalau nggak punya baju yang mahal gitu ya, artinya tidak bisa dipandang? Dunia yang bilang. Merek baju. Bedanya apa? Baju kuning sama baju merah. Satu mereknya misalnya C, satu mereknya merek Cina gitu. Terus kalau orang lihat kan, biasanya kan orang langsung pendekatan sama yang mereknya C gitu ya, CA gitu ya. Jangan lari deket sama yang mereknya kagak ada merek gitu kan ya. Kenapa? Status. Yang bikin peraturan siapa? Adakah Tuhan bilang yang punya baju merek C lebih dipandang? Firman Tuhan bilang, kamu mulia dan terhormat dan dimataku. Jadi apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita? Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti menyediakan. Orang yang di dalam Tuhan. Saya pernah Tuhan tantang saya pas saya kuliah. Saya disuruh kasih uang saya ke satu orang yang putus sekolah. Dan karena saya kasih uang itu, saya punya uang kos di dalam uang itu. Saya tidur di rumah uang orang lain. Saya diusir, barang saya dilempar. Tapi entah gimana, Tuhan, saya bilang sama Tuhan, kalau memang perlu nggak makan, ayo. Aku bilang, pokoknya aku tidur. Terus tiba-tiba kita buka jalan, aku dikasih tempat tinggal. Maksudnya dia di lantai lah gitu. Cuman makanan datang terus, karena nggak ada uangnya udah kasih sini. Makanan datang terus. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab. Bisa diuji di dalam hidup saya. Makan dan minum tidak pernah kekurangan. Saya butuh, yang bukan saya mau ya. Yang saya butuh itu ada. Yang saya mau belum tentu ada. Yang saya butuh pasti ada. Itu bisa diuji di hidup saya. Dan Tuhan sudah berkali-kali sampai bertahun-tahun saya proses dari yang Tuhan kasih pegang uang, yang Tuhan suruh lepaskan uangnya, yang sampai Tuhan suruh nolin, sampai Tuhan bilang oke, aku tambahin income-nya. Itu sudah naik dan turun. Ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi untuk level saya yang umur belasan dan 20-an tahun itu sudah oke menurut saya di level seperti itu. Dan itu Tuhan teruji di hidup saya. Makanya saya baru bisa ngomong. Dan apa yang kita inginkan? Dan saya bilang untuk Bapak dan Ibu, saya bilang minta yang sama dengan Tuhan. Kalau memang waktunya untuk dididik sama Tuhan, saya minta ketahanan rohani, keperkasaan rohani. Kenapa ini harus diminta? Supaya kalian tidak kecewa. Supaya jangan kecewa saat sedang mendidik. Saya kan juga pernah dididik sama papa saya. Saya kan berulah tukangnya. Jadi saya tukang berulah. Jadi ada momen di mana saya berulahnya keterlaluan, papa saya langsung disiplin. Apakah saat papa saya disiplin papa saya sudah tidak papa saya? Tetap papa saya. Nah, masalahnya gini, orang kecewa suka ngebuang Tuhan. Dengar baik-baik. Orang kecewa suka ngebuang Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Kecewa sama pendeta, udahlah gak usah ke gereja aja. Ketemu sama hamba Tuhan, ngomongnya kasar. Apalah ini hamba Tuhan kasar kayak gini? Ih, gak usah lah. Apalah itu gereja-gereja? Saya bilang ini, apakah Yesus menampar Anda? Apakah Yesus menipu Anda? Yesus mati kayu salib untuk penebusan. Tapi setan suka mau bikin putaran, mau bikin di otak kita untuk membuang yang adalah bagian kita, yaitu rohani. Karena saat kita membuang Tuhan, apa yang menjadi akses ilahi, apa yang seharusnya kita terima jatah kita dari surga, kita yang buang sendiri. Kenapa? Karena Anda membuang benih itu. Anda membuang yang namanya akses rohani. Karena akses
aksesoran itu ada karena roh Tuhan. Nah, jadi jikalau apa yang telah dihadapi di dunia ini, saya bilang jangan masuk jebakan untuk masuk dalam membuat satu batasan untuk Tuhan, untuk bekerja seutuhnya di dalam hidup kita, oleh karena kecewa dengan orang, oleh kecewa sama hamba Tuhan, oleh kecewa sama keadaan. Kenapa? Karena kan Tuhan balik-balik, Tuhan itu mati untuk kita, bukan untuk bikin misalnya Sylvia jadi konglomerat nomor 1, bukan. Sylvia menjadi orang terkenal, bukan. Sylvia menjadi penyanyi terkenal, bukan. Dia mati supaya kita mati, kita masuk surga. Itu loh satu, untuk kembali kepada kodrat kita. Anak Tuhan akan kembali ke Tuhan. Itu kodratnya kita. Jadi yang Tuhan sudah menyediakan rumah, Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal, Tuhan sudah menyediakan yang nanti di surga gak perlu bayar-bayar cicilan, gak perlu bayar-bayar uang sekolah, gak perlu ngejar-ngejar. Aduh, habis ini cicil datang untuk lihat bagaimana, itu gak ada. Tuhan itu datang untuk menciptakan semuanya. Dari awal penciptaan pun itu tidak pernah ada konsep seperti itu. Itu ada karena manusia yang bikin kerjaan dan dunia yang bikin peraturan. Sebenarnya pada dasarnya semua yang ada dari Tuhan itu untuk dinikmati, itu untuk diterima, itu untuk kita terima damai sejahtera dan bersuka dan bersyukur pada Tuhan. Itu apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Makanya di cerita surga ya, itu kan nikmat, enak, senang, ya itu yang Tuhan sediain. Makanya kenapa saat Tuhan itu masa pemulihannya Musa, doa Harunnya apa? Apa yang Tuhan ajarkan kepada Harun? Jadi doa Harun itu bukan Harun yang bikin doanya, tapi Tuhan yang suruh dia berdoa seperti itu. Kan liriknya seperti ini kan? Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, dan memberimu damai sejahtera. Kenapa Tuhan yang suruh? Ingat doa-doa yang sekarang kan rata-rata pendeta yang ngajarin, kalian doanya gini ya. Kalian doa minta, kalian ini. Kalau yang ini Tuhan yang suruh, Harun, kamu doa seperti ini ya, dan berkati kepada umat Israel. Ini adalah doa berkat. Jadi inisiatif yang mau memberkati itu datang dari Tuhan, bukan manusia yang meminta kepada Tuhan. Tapi inisiatif Tuhan yang memang hatinya adalah ingin memberkati, ingin melindungi, ingin menyinari dengan wajah-Nya. Artinya apa? Tuhan terang nih. Kalau kamu berhadapan dengan Tuhan, kalau kamu hadap-hadapan, ini anggapnya lampu ya, lampu itu nyala nih. Kalau Tuhan itu berhadapan, baru bisa menyinari. Kalau kamu hadap belakang, berarti nggak menyinari. Artinya kamu hadap-hadapan dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau ngomong, Tuhan mau bicara, Tuhan mau dekat. Dan memberimu kasih karunia. Kasih karunia. Kasih itu didasari oleh kasih. Karunia itu dikaruniakan tanpa minta apa-apa. Jadi pada dasarnya memang Tuhan cuma mau ngasih doang, tanpa pertukaran. Kalau pertukaran kan barter, beli, jual beli. Soalnya karunia, makanya dibilang kasih karunia, anugerah, karunia, dikaruniakan. Makanya dia bilang Tuhan itu memberikan karunia-karunia rohani yang diberikan sesuka hatinya. Karunia, dikaruniakan. Gak perlu kamu baik dulu baru dikaruniakan, gak perlu kamu puasa 20 hari lagi baru dikaruniakan, kecuali Tuhan suruh. Gak perlu kamu alisku harus rata dulu, atau enggak kakiku harus lurus dulu, atau enggak doanya mesti syukur-syukur dulu baru dikaruniakan. Enggak, itu dikaruniakan karena Tuhan memang mengaruniakan.
dan memberikan damai sejahtera. Dunia bilang iya, di dunia gak ada damai. Kenapa? Kalau misalnya dunia itu uang bisa bikin damai, kenapa banyak orang kaya mau mati? Kalau tenar bisa bikin damai, kenapa ada artis-artis sudah tenar, kaya, udah punya semuanya, dia punya tabungan bisa sampai 7 turunan, kenapa masih mau mati? Kalau memang itu harta, tahta, wanita, kalau memang punya istri paling cantik sedunia, bisa ada damai sejahtera, kenapa banyak cowok-cowok yang istrinya cantik-cantik? Stres juga hidupnya. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera, berarti damai sejahtera bukan datang dari apa yang ada di dunia, tetapi itu datang dari hati yang diberikan oleh Tuhan, yang mengenal kita setelah selesai di bumi ini kita kemana? Satu, kita nyetir nih, saya nyetir di tol, saya tidak ada pilihan untuk berhenti, itu sama seperti waktu. Kita tidak ada pilihan untuk berhenti, waktu jalan terus. Besok Sylvia tidak akan menjadi umur 32 tahun, tetap akan naik ke umur 34. Besoknya, tahun depannya lagi, tetap akan 35, itu gak akan pernah 30. Waktu jalan terus. Kita itu naik mobil, anggapannya di tol, gak bisa stop. Sekali kita stop, ditabrak dari belakang, bisa mati. Tol pilihannya cuma jalan terus. Yang kita sudah di mobil, di tol, jalan, waktu itu jalan terus. Kita kalau nggak tahu mau turun di mana, di dalam hati, aduh, matang nih, mesti keluar di mana, aku mau kemana, tujuanku kemana. Nggak mungkin lah aku naik ke tol Semanggi, aku nggak tahu mesti keluar di mana. Kalau nggak tahu keluar di mana, jalan terus, tapi nggak ada arah. Tapi ketenangan kita apa? Saya tahu setelah saya masuk di tol Semanggi, saya akan keluar, misalnya di CBD. Nah, saya tahu nih, oke, tenang, 20 km lagi baru aku keluar. Ya udah, tenang aja. Ambil posisi kanan, oke, udah tinggal 3 km lagi, ambil posisi kiri, pelan-pelan. Kalau enggak 5 km lagi udah posisi kiri. Ini siap-siap ya, keluarnya di sini. Kenapa? Ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, bingung. Mau posisi kanan, mau posisi tengah, mau posisi kiri. Aku mesti di mana? Kapan aku keluar? Aku capek. Mau keluar di mana? Jalan terus. Cuma ada pilihan jalan terus. Keluar pun bingung kalau saya nggak ada tujuan. Nah, jadi di situ kita tahu tujuan kita kemana, itu ada damai sejahtera di situ. Kita tahu saat kita tidak sanggup, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kita ada satu jaminan, di mana kita bilangnya bersandar ya. Kepada siapa saat kita lagi tak sanggup. Nih, saya undang Ciacia ya, saya kasih satu contoh supaya kelihatan jelas. Ciacia coba, boleh nggak berdiri di kursi? Ini saya kasih contoh ya supaya gampang nangkepnya. Ciacia, boleh nggak Ciacia bantu Cici? Ciacia berdiri di sini. Ya. Ciacia percaya sama Mama? Ya. Oke. Ciacia boleh nggak loncat dari sini, loncat ke Mama? Peluk Mama. Nah, lihat kan? Sebelum loncat, badannya miring dulu. Kalau mamanya nggak bisa dipercaya, jatuh ke bawah. Misalnya bawahnya jurang ya. Kalau percayanya apa? 100% kan? Ada kakinya tinggal sini satu. Semuanya, puk langsung. Aku percaya, mama aku pasti tangkap. Jatuh semua. Sama Tuhan juga seperti itu. Kenapa bait Allah? Kenapa firmannya enggak kalau bait Allah 90% aja? Kenapa enggak bait Allah 70% aja? Kenapa kalau kamu adalah bait Allah, kalau Tuhan yang terus di dalam kamu 100%? Makanya kalau bilang panas-panas dingin-dingin. Real, kalau mau penuh, kalau mau pengangkatan 100%. Seutuhnya kamu tahu kepemilikan kamu adalah milik Kristus secara utuh. Sudah dibayar lunas loh, nggak bayar 3/4, nggak dibayar DP dulu, udah dibayar lunas. Kenapa? Nah, kalau percaya sama Tuhan, nggak setengah-setengah, nggak tinggalin kaki satu. Benar-benar aku percaya Tuhan, pokoknya aku rebahin aja semuanya kepada kamu. Jadi kalau saya yang pernah ikut biasanya ada namanya trust, biasanya perusahaan itu kan ada perkumpulan orang-orang tuh, mereka mau building trust, mau membuat orang itu bisa kepercayaannya lebih tinggi. Mereka kan ada berdiri di sini, nggak tahu ada benarnya ya. Mereka berdiri di sini, mereka dipasang di sini. Di belakang itu ada 12 orang, tangannya gini. Jatuhkan dirimu, pernah lihat ya? Ya. Jatuhkan dirimu. Ada yang ditinggalin kaki satu? Nggak ada. Jatuhin semua. Gitu, langsung jatuh.
Nah itu semua orang sudah siap-siap tangkap semua. Nah makanya kenapa kalau sama Tuhan bilang iman itu dasar yang tidak bisa dapat, dasar dari semua hal, dasar yang tidak pernah kamu lihat, dasar dari kepercayaan kamu yang belum kamu terima tapi kamu percaya kamu masih terima. Dasar kepercayaan kepada Tuhan adalah jikalau kamu jatuh di tangan Tuhan, sejelek-jeleknya pun kamu percaya hatinya Tuhan, tidak ada niat jahat Tuhan. Sejelek-jeleknya Tuhan pun, sejelek-jeleknya situasinya pun, kalau kamu jatuh di tangannya Tuhan, itu semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan tidak punya niat jahat sama kamu. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan ular pada yang minta roti. Dia tidak pernah memberikan batu pada yang minta roti juga. Mau minta ular juga gak dikasih sama dia. Kecuali kita yang ambil sendiri tanpa persetujuan. Berarti kan sudah di luar dari Tuhan. Nah di situ kita tahu bahwa saat kita menyerahkan seluruhnya, itu yang kita ambil imannya Daud. Saat Tuhan bilang pilih hukumanmu, Tuhan pilih saja. Yang penting aku jatuh di tangan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, kalau ada kita perlu didikan, biar Tuhan yang pilih saja. Kita jatuh di tangannya Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya didikannya Tuhan. Kalau kita ngikutin terus, kita tidak marah, kita ikutin dan kita diproses, merespon dengan benar, kita akan jadi. Kita pasti jadi. Kenapa? Ada benih unggul di dalam diri kita. Yang 100% di dalam kita menerima seluruhnya pasti jadi. Kenapa? Roh Tuhan yang membuat kita jadi, bukan karena kita. Jadi ada satu lagu yang saya dikasih oleh Tuhan. Lagu ini lagu sekuler sebenarnya, tapi lagu ini adalah lagu rema buat saya. Jadi selama saya lagi corona waktu itu, Tuhan suruh saya belajar gitar, dan Tuhan kasih saya lagu ini. Saya dengar, saya bilang Tuhan gak rohani banget. Lagunya kok bukan lagu rohani gitu loh, lagu sekuler. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku bisa pakai apapun, enggak harus yang dari gereja, enggak harus yang dari rohani, tapi Tuhan boleh pakai apapun juga untuk berkata-kata dengan kita, boleh pakai apapun juga untuk memberikan pesan kepada kita, dan Tuhan itu bisa memberikan apa yang menjadi hatinya lewat apapun juga yang dia inginkan. Jadi lagunya Cinta Mati Kalau Kau ya. Lagu Agnes Monica. Nah waktu itu saya bilang ini, Tuhan, saya kan suka novel, saya suka yang romantis. Saya percaya kalau Tuhan itu sebenarnya lebih romantis dibandingin semua novel yang saya bisa baca. Kan katanya Tuhan itu kasih. Jadi saya bilang, saya ingin ngerasain kasih yang tidak terbatas gitu ya dari Tuhan. Dan saya bilang saya mau yang spesial. Jadi waktu itu Tuhan bilang, oke, buka lagu ini. Saya bilang, saat saya dengar, saya ngerasain di dalam hati saya, ini hatinya Tuhan. Meskipun liriknya dan juga lagunya nyanyiin, kita bilang bukan pendeta, bukan PL, tapi Tuhan bilang, ini loh cintaku seperti ini. Setinggi langit yang kasar,
Boleh bantuin singkat dan gagal apa nyanyi lagu ini. Jadi saya mau cerita bagaimana caranya supaya manusia itu mengerti bahwa Tuhan itu rindu supaya kita itu manusia bisa satu lagi dengan Dia. Bagaimana caranya supaya manusia itu ngerti apa yang bukan kesalahan Tuhan yang membuat ada batasan antara manusia dan Tuhan. Tuhan ingin dengan cintanya supaya kita kembali kepada rencana di awal. Manusia itu sama-sama di surga. Mungkin nggak hatimu berkenan? Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Sama sekali cowok mau nembak cewek, hati ceweknya terbuka untuk cowok itu. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada menerima Yesus ada pistol di depan. Terima Tuhan Yesus kalau mati saat ini. Nggak ada. Tuhan mengetuk di depan pintu. Siapa yang membuka pintu, dia akan makan bersama-sama. Mungkin nggak hatimu mau dan berkenan menerima hatinya Tuhan untuk kamu? Mau nggak kamu terima hatinya Tuhan yang ingin mengembalikan kemuliaan? Mau nggak kamu terima hatinya Tuhan yang ingin mengembalikan otoritas warisan yang seharusnya memang awalnya manusia itu menikmati di surga, yang bukan karena dosa? Dan Tuhan sudah bayar. Mau nggak terima bayaran itu yang sudah disediakan, yaitu Yesus? Cintanya Tuhan itu dalam sekali. Gak ada cintanya Tuhan yang bisa takaran dunia yang pakai gram. Gak ada cintanya Tuhan yang pakai kiloan bisa diukur. Makanya cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa, kepadamu cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini, kepadamu. Kepada masing-masing yang ada di sini, kepada kalian secara pribadi, karena Tuhan selalu berurusan dengan pribadi. Tidak ada satupun yang Tuhan itu tidak ada sentuhan pribadi dengan masing-masing kita. Bagaimana caranya agar kau mengerti bahwa aku mencintaimu selamanya? Bagaimana caranya agar kau mengerti bahwa aku merindukanmu selamanya? Tahu nggak kalau Tuhan itu rindu bisa ngomong sama kita kapanpun? Kita yang nggak ada waktu buat Tuhan. Ngerti gak bahwa Tuhan itu setia generasi demi generasi cuma buat tunggu manusia itu kembali? Kalau cuma satu generasi orang bilang oh, 2 generasi Tuhan, orang-orang bilang ya sudah oke, masih ingat cerita lama. 3 generasi, tapi Tuhan itu adalah pribadi yang setia generasi demi generasi. Dari kita baca Kejadian sampai Wahyu itu lebih daripada berapa generasi, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kenapa? Setianya nggak cuma perorangan, dia per generasi demi generasi tetap setia dengan apa yang diperkatakan. Apa yang diperkatakan kepada Abraham itu terjadi sampai keturunan keberapa. Apa yang dijanjikan kepada Daud itu jadi sampai ke generasi berikutnya. Makanya dia bilang, aku melihat, dulu aku muda dan aku telah tua. Tidak pernah aku lihat sekali-sekali orang benar, anak orang benar itu meminta-minta. Itu terbukti dan nyata. Per generasi Tuhan bilang, kamu generasi ini tidak baik dengan aku, tetap ada kasih karunia untuk generasi berikutnya. Kenapa? Karena ada satu orang benar. Makanya satu orang bertobat, sisi keluar diselamatkan. Satu orang itu menentukan seberapa kasih karunia itu. Dan apakah Anda
adalah satu orang itu yang akan terus mempertahankan perkenanan Tuhan, yang akan terus mempertahankan mata Tuhan kepada kalian. Apakah kalian ada satu orang itu di dalam keluarga kalian yang akan terus berdiri untuk keluarga kalian? Apakah kalian ada satu orang itu yang terus akan setia pada Tuhan dan menerima secara utuh benar-benar hatinya Tuhan untuk kalian? Masihkah mungkin hatimu berkenan menerima hatiku untukmu? Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini kepadamu. Kita hari ini saya kurang jago mainnya, cuma karena Tuhan suruh saya main, saya hanya supaya Tuhan bisa nembak kalian, menyatakan cinta kepada kalian, maka aku disuruh belajar gitar. Padahal Sylvia nggak bisa main gitar. Nah, seperti itulah cintanya Tuhan. Hanya karena Tuhan cinta mau mengembalikan kita, maka ada Yesus untuk kita. Dan dia cintanya bukan cinta di mulut, dia taat sampai mati. Dia mau mati untuk kita. Cintanya Tuhan dibayar dengan nyawa. Cinta mati untuk kita, bisa bayar untuk kita. Mereka bilang cinta itu buta, Tuhan bilang cinta itu pengorbanan. Dan Tuhan bilang aku sudah berkorban. Mau terima nggak korban? Mau terima nggak yang dari Tuhan? Nah, kita mau respon apa yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan itu mencintai kita. Kita mau respon cintanya Tuhan sama kita dengan lagu terakhir kita yang manis kau dengar, lagu keempat. Saya undang semuanya berdiri. Nah, kita nggak mau ini lagu hanya lagu biasa-biasa saja. Kita mau ini lagu respon sama Tuhan. Kita mau lagu ini respon untuk cintanya Tuhan sama kita. Tidak sebelah tangan, tidak tertutup sebelah tangan, tapi benar-benar kita angkat hati kita. Dan kita mau nyanyian kita itu manis didengar oleh Tuhan. Itu yang disebut sebagai nyanyian orang kudus. Dia naik sebagai umpan yang wangi di depan Tuhan. Kita mau naikkan hati kita yang bersyukur. Kita mau naikkan hati kita yang bersuka oleh karena Tuhan. Dan kita mau naikkan hati kita yang tertuju pada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku sama seperti cia-cia Tuhan. Aku mau percaya dan aku mau loncat ke dalam pelukan Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan, tidak satu tangan, tidak satu kaki ketinggalan Tuhan. Aku dengan berani meloncat karena aku percaya Tuhan bahwa Engkau di tanganmu, jatuh di tanganmu, jatuh di pelukannya Tuhan. Itu adalah yang terbaik untukku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Tidak hanya satu dua hari Tuhan, tapi selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu
Mari kita beri tepuk tangan. Bagian hidup kami, Engkau terima yang menjadi bagian menjadi apa yang kami inginkan, apa yang kami mau, apa yang kami harapkan, apa yang kami imani Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan, itu terjadi pada kami Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatimu Tuhan, Kau bimbing dan jadi Tuhan, karena Engkau adalah benih ilahi yang 100% pasti jadi Tuhan. Berikan kami ketaatan, berikan kami penunjukan diri Tuhan, berikan kami Tuhan roh yang bisa ikut apa yang kehendak Tuhan, sehingga saat Engkau menambahkan dan Engkau membuka pengertian kami akan otoritas dan kuasa dan juga perlindungan dan juga semua yang Kau sediakan dari surga untuk kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bocor Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang lepas Tuhan, tidak ada satupun yang tertahan Tuhan. Biar itu mengalir dengan sangat lebat Tuhan, itu mengalir dengan sangat cepat Tuhan, dan semua bagian daripada bagian kami yang harus tumbuh dan berbuah Tuhan, biar itu semua dengan lebat dan cepat itu bertumbuh Tuhan dan berbuah dengan sangat-sangat cepat Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, semua yang menjadi penghalang Tuhan, hancurkan saat ini Tuhan, semua yang nyangkut hampat bongkar semua Tuhan. Berikan hati kami yang bisa merespon dan benar Tuhan, sehingga kami jadi di tangan Tuhan, bejana yang indah, bejana yang baik Tuhan, menjadi bejana yang sesuai dengan tukang teriknya, buat sesuai dengan apa yang tukang teriknya ingin gunakan Tuhan. Dan kami tidak lari Tuhan dari apa yang menjadi desain terbaik Tuhan, karena seorang potri selalu punya desain terbaik untuk setiap tanggal liat yang dibuat Tuhan. Dan kami ingin Tuhan supaya apa yang menjadi dalam diri kami adalah desain terbaik Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan, bukan memberikan yang jelek, tetapi Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik pada anak-anak Tuhan. Sama seperti seorang ayah menginginkan yang terbaik untuk anak, sama seperti seorang ibu yang menginginkan yang terbaik dengan anak Tuhan. Di dalam pembentukan, di dalam satu kesatuan roh Tuhan, Kau penuhi kami Tuhan dan bentuk kami Tuhan sampai jadi Tuhan, dan saat tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Kami minta Tuhan, dan biar kita dengan lembut nyanyikan. Biarlah manis saudara
kita akan pelayanan ke Jehova. Karena aku yang WL, jadi aku yang bertugas mencari lagu. Waktu itu aku masih di puncak karena kan libur ya kemarin ya, Idul Adha. Aku lagi ke toilet, aku sambil lagi mandi nih ceritanya. Aku cuma bilang, Tuhan, biasanya kan kau selalu memberikan clue nih, petunjuk nih lagu apa gitu kan yang mau dinyanyikan. Aku lagi mandi, tiba-tiba mulutku bernyanyi sendiri lagunya yang tadi, yang bejana. Cuman sesingkat aja, Tuhan cuman membuat mulutku ini bernyanyi, mengiringmu seumur hidupku. Oh, aku langsung tahu, oh oke, lagu bejana. Terus aku tanya lagi, Tuhan mau lagu apa lagi? Tiba-tiba Tuhan memberikan lagi, mulutku bernyanyi seperti itu. Kau beri aku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan. Aku langsung bilang, oke Tuhan. Nah, di sini kita belajar dulu. Aku nggak janjian loh sama Sylvia ya, ngebahas apa yang Sylvia sampaikan, kan memang Tuhan yang langsung berbicara kepada dia. Dan aku pun tidak benar-benar sampai tadi kita ketemu di rumah dia pun kita nggak tahu, kita nggak nanya Sil, Tuhan mau bawain apa? Dia cuma bilang, oke, 4 lagu ya, nanti ceramahnya akan sedikit panjang dari biasanya. Ketika tadi aku duduk, aku baru kali ini merasakan hari ini luar biasa banget ya. Tuhan itu memberikan semua daging dalam arti gini. Pesan Tuhan itu benar-benar isinya tuh inti-intinya semua yang dia kasih ke kita. Aku tidak tahu kenapa hari ini kita selalu ngebahasnya tentang bejana. Kita yang dibentuk, kita yang mau gak sih kita ini ngikut Tuhan 100%. Apakah gampang? Enggak gampang. Tapi aku belajar ya, yang tadi Sylvia bilang, benar banget ketika dia bilang kita mau apa, kita minta ke Tuhan. Biasanya Tuhan nggak ngasih ya. Jadi aku tuh paham banget ketika aku minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan malah bilang enggak bakal dikasih, gitu loh. Dan aku belajar ketika akhirnya aku mengikuti apa yang Tuhan mau, meskipun aku nggak suka, tapi aku tetap mengikuti Tuhan karena aku ingin menyenangkan hatinya. Tiba-tiba aku mendapatkan apa yang sebelumnya aku minta sama Tuhan. Jadi benar banget yang tadi Sylvia sampaikan, dan aku baru mengerti ketika Sylvia tadi bilang begini, apa sih tujuannya? Tuhan gak mau langsung menjawab doa kita dengan memberkati apa yang kita minta. Karena gini, benar, Tuhan itu mau penundukan kita. Itu benar banget, karena kan manusia susah ya untuk tunduk ya. Nah jadi belajar banget hari ini, aku benar-benar pesan yang Tuhan sampaikan hari ini luar biasa banget. Dan hari ini kita mau nyanyi lagu apa terakhir? Tuhan suruh apa? Yesus sukacitaku. Ada yang pernah dengar? Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kuatkan tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita nyanyikan yang di awal ya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, sangat terbukti. Saya lagi kita nyanyi dari Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Tuhan bilang aku sangat teruji sesuai dengan lirik ini. Tuhan sangat teruji dan sangat terbukti. Tuhan bilang tulis semua kesesakan kalian. Tuhan bilang ujilah aku akan mendatangkan pertolongan. Amin. Mungkin itu tidak datang dengan apa yang kamu mau, tapi itu akan datang dengan apa yang kamu butuhkan. Amin. Terima ya semuanya. Amin. 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 Oke, terima ya semuanya ya. Amin. Siapin buku ya. Kalian akan perjalanan dahsyat Tuhan. Amin. Hatiku Bersuka memuji namamu, jiwaku bersedar, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. ya aman. Hari ini Tuhan luar biasa. Ya, Jadi pakai dia. ya. Kalau tadi diskusi sharing kita nggak ada janjian, saya bahannya tapi Tuhan baru ngomong jam 4. Jadi Tuhan suka dadakan itu. Tapi satu hal inilah yang Tuhan mau bicara dengan semuanya. Dan kita tahu Tuhan itu personal sekali hari ini. Bukan sesuatu yang kita bilang untuk general ya. Tuhan hari ini personal sekali. Yang kami berdoa saat ini juga Tuhan, kami berbukan hati di hadapan Tuhan. Engkau yang mengenal pribadi, Engkau yang secara pribadi dengan kami. Masing-masing daripada kami Tuhan akan memiliki perjalanan cinta dengan Engkau Tuhan. Kami akan mengalami perjalanan yang dapat dicap, yang dapat dilihat, yang manis dengan Engkau Tuhan. Dan biar mata kami tidak dibelokkan Tuhan untuk komplain, untuk cari-cari alasan, untuk menyalah-nyalahkan orang Tuhan. Tetapi biar mata kami bisa terbuka Tuhan untuk melihat kebaikan, keajaiban, kedahsyatan Engkau Tuhan yang Kau lakukan turut dengan keinginan Engkau. Kami percaya apa yang Kau inginkan dan apa yang kami inginkan Tuhan. Selama kami beriringan di jalan dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan. Karena firman yang mengatakan carilah dulu seluruh kebenaran Tuhan dan semuanya akan ditambahkan pada kami. Dan biar kami memiliki semuanya Tuhan di dalam kebenaran Engkau. Disitulah saat kami menerima semuanya, tidak ada satu pun yang dapat merebut kami dari tangan Tuhan. Satu roh dengan Engkau Tuhan, satu kesatuan dengan Engkau, satu jalan dengan Engkau Tuhan yang tidak pernah terpisahkan. Materai yang ada di dalam kami Tuhan, torehkan di firman-Mu di dalam kami Tuhan. Torehkan hukum-hukum-Mu pada akal budi kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Semua yang ingin membelokkan kami, semua yang mengacaukan, kami patahkan, hancurkan, dan kami serahkan seluruh masa depan hidup keadaan kami seutuhnya ke dalam kami.